Oke, lanjut ya guys. Ini video terakhir ini. Semangat. Udah keburu malam, bodo amat dah. Lanjut. Halo, terkoreksi 2,78% di harga 105. Semangat terakhir inilah. Halo, secara teknikal weekly dia kurang menarik ya. MACD dan RSI pun masih belum oke. Harap berhati-hati. Halo masih punya garis di harga 100. Itu adalah garis yang tidak boleh ditembus oleh Halo. Apabila dia jebol 100 maka potensi ambrol dalam sampai 95 bahkan 90 80. Itu secara technical weekly. Kalau kita melihat dari technical daily halo ya. Secara technical daily si halo ini wajib naik. Nggak boleh dia lanjut turun guys. Secara technical daily si halo ini wajib naik ya, wajib, nggak boleh enggak. Kalau memang dia mau menarik, kalau nggak mau menarik ya udah amblesin aja, jebolin 100 kalian gitu. Jadi untuk halo ini besok dia wajib naik ke harga 109 110. Kemarin itu sempat naik ya, sempat naik sampai 112. Ini harusnya udah di TP dulu harusnya. Jadi si halo ini untuk tektok aja dulu. Misal beli 105 sampai 100, TP di 110 sampai 115. Gitu aja berkali-kali, oke? Boleh sih kalau memang mau tektok. Kalau secara technical daily MACD dan RSI-nya cukup oke. Namun weekly-nya tadi yang kurang bagus kan? Weekly-nya kurang bagus. Jadi itu yang menyebabkan harga halo ini agak tertekan karena weekly-nya kurang bagus tuh gitu ya. Jadi hati-hati aja halo, selama dia nggak jebol 100 masih aman. Jadi pasang SL kalau jebol 100, oke? Untuk halo seperti itu. Lanjut ada hoki, dia menguat 4% di harga 78. Hoki secara technical weekly menarik. Masih ada potensi naik nggak om? Ada dong. Target kenaikan terdekat ke harga 82. Apabila dia break 82 maka lanjut 90 95 untuk hoki. Tapi ini emiten lelet ya, lambat banget kayak seafood ya. Seafood ini kayak siapa, Gary. Secara MACD dan RSI hoki menarik tapi ini weekly. Nah, kalau kita lihat dari technical daily pun si hoki menarik ya. Kalian pantau. Chartnya bagus ya. Indikatornya udah bagus semua. Naiknya kapan coba? Pantau aja 1 minggu ke depan, naik nggak dia? Kadang gitu. Hoki itu kadang technical udah bagus, harusnya naik dia lama banget gitu. Jadi agak menjengkelkan juga kalau beli hoki. Namun secara technical daily hoki menarik ya. Buat yang belum punya barang ya boleh nyicil dari harga 76 sampai 74. SL boleh di 72 gitu ya. 76 74 lah ya. Atau di 75 sampai 73 pun boleh. Gitu. Bebas kalian mau beli di mana. Yang jelas target TP boleh di 80, 83, 87, 90, 95 sampai 100. Untuk hoki 70% menarik, potensi naik. Lanjut ada INPC. Wait, INPC udah deh kayaknya. Salah guys. Bukan INPC tapi si IMPC. Salah. Hampura brother. Semoga dimaafkan. Hampura IMPC. Secara teknikal daily coba kita cek ya, dia menguat di harga 3150. IMPC. Wah, uptrend sih, uptrend tapi resikonya tinggi om. Uptrend ya. Omnya pantau aja harga 3090 atau 3100 lah. 3100 ini nggak boleh jebol ya om. Kalau dia jebol 3100 maka potensi turun ke 2850 bahkan sampai 2750-an untuk IMPC. Pantau aja ini 3100 nggak boleh jebol. Selama di atas 3100 dia masih punya potensi ke 3200, 3250 dan seterusnya. MACD masih oke, RSI pun masih oke, tapi ingat resikonya tinggi ya. Resikonya tinggi. Secara technical weekly pun ini harga udah di atas kayak gini. Yang request IMPC
semoga aja omnya udah punya barang. Kalau belum punya barang, IMPC nggak disarankan membeli karena ini udah sangat-sangat beresiko ya. MACD dan RSI-nya pun udah beresiko untuk IMPC, hati-hati. Target memang masih jauh ke 3250 sampai 3500-an untuk IMPC. Pantau aja itu 3100, nggak boleh jebol. Lanjut ada JAR, dia terkoreksi 1,50%. JAR ya, JAR jangan dikejar. JAR secara teknikal weekly, JAR ada potensi koreksi dahulu. Koreksi ya ini, wah ngeri juga, MACD kurang oke, RSI pun kurang oke, harap berhati-hati. Ih kok ngeri ya, saya melihatnya ini ngeri guys untuk JAR ini. Ngeri kalau saya lihat ini. Semoga aja dia nggak jebol 3250 ya, dia itu punya garis di 3250. Semoga saja tidak jebol 3250. Apabila dia jebol 3250, potensinya bisa ke 3200 sampai 3000-an lagi. Bisa ke 2700 juga kalau memang jebol semua. Jadi pantau aja ini garis warna merah di 3250, itu adalah garis yang tidak boleh dijebol. Secara MACD dan RSI JAR technical daily dia sebenarnya oke, resikonya pun cukup rendah. Tapi weekly-nya tadi yang agak kurang bagus ya. Coba kalian berpatokan pakai daily dulu. Kalau memang suka JAR boleh cicil entry di harga 3280 sampai 3250. SL boleh di 3230. Target TP bebas ya, bisa di 3350, 3400 gitu boleh. Untuk JAR secara technical daily, tapi kalau dari technical weekly dia agak mengerikan. Hati-hati. Yang penting 3250-nya nggak boleh jebol. Gitu aja untuk JAR, pantau ya. Lanjut ada Jawa, ini adalah emiten pom-poman. Dipom-pom terus B1 dan B2. Kenapa sih ngotot amat mau masuk Jawa? Ngotot amat di YouTube, di komen Jawa, di grup saya spam Jawa, di mana di Stockbit saya juga komen Jawa. Kenapa sih dengan Jawa? Apa mau masuk Jawa mana kamu? Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Om, yang benar lah. Jawa ini kalian pantaulah polanya. Setelah naik tinggi dibanting sideways, naik tinggi dibanting sideways, ya sekarang naik tinggi dibanting sideways lagi gitu. Jadi pola itu selalu berulang-ulang seperti itu. Jadi nggak usah heran kalau mau masuk, tunggu dia sideways kayak gini, tunggu dia sideways baru masuk. Jangan malah ketika udah naik tinggi terus waktunya koreksi baru masuk. Nih kayak gini kan, naik tinggi koreksi sideways gitu. Polanya itu akan selalu berulang-ulang seperti itu, naik tinggi koreksi sideways gitu terus. Jadi untuk Jawa ini sudah nggak enak untuk dimasukin lagi, nggak enak ya. Secara MACD dan RSI pun dia kurang bagus. Tapi kalau omnya udah punya barang di Jawa, pantau 190. 190 kalau jebol cut loss wes. Semoga aja besok ada pantulan ke harga 200 dulu ya, open high dulu semoga ya. Omnya kalau nyangkut di Jawa besok opening pantau. Ingat, opening wajib dipantau. Kalau dia opening naik, jual dulu. Itu saran saya. Awas kalau sampai nggak dijual, tak sentil bijimu ya. Opening besok Jawa, jual kalau naik ya. Kalau turun pantau 190. Kalau dia besok turun pantau 190, jika jebol 190 cut loss ya. Dan ingat pesan saya, jangan FOMO sama si B1 dan B2. Dia itu satu komplotan. Masih belum sadar juga. Sama. Kalian pantau lah postingan-postingannya. Dia kan cuan tuh, cuan terus. Cuan, dia masuk duluan, dia bom-bom naik TP. Gitu. Makanya AVG-nya itu selalu di bawah kan. Kalian kalau mencermati semuanya, AVG beliau-beliau itu selalu di bawah.
selalu udah masuk duluan. Cuma orang-orang yang fans, orang-orang yang masih terhipnotis dengan mereka itu nggak akan pernah mau menerima fakta ini dan selalu nyepong mereka, selalu memuji-muji karena belum jadi korban. Kalau udah jadi korban aja baru bilang asu paling. Hati-hati gitu. B1 dan B2 ini sangat meresahkan sebenarnya. Tapi ya kalau memang masuknya di harga sideways, mereka semua itu enak. Kita masuk di sideways terus dia pom-pom naik, kita jualan gitu. Jangan masuk ketika dia udah pom-pom. Gitu ya. Ini saran aja. Untuk Jawa ketika dia opening besok naik ke 200-an atau 200 lebih langsung buru-buru jual. Kalau dia turun nggak boleh jebol 190. Itu aja sih untuk Jawa. Hati-hati. Kobex juga sama ini Kobex. Terkoreksi 1,66% ya untuk si Kobex ini, Kobex Indo Traktor. Secara teknikal daily dia masih sideways aja ya guys. Dia sideways nih. Dia sideways. Ini emiten sideways kayak gini baru kalian boleh cicil beli. Kalau yang udah dipom-pom naik gitu jangan dibeli gitu ya. Ya Allah. Ini saya ingin mencerdaskan bangsa sebenarnya. Karena pola permainannya B1 B2 itu kayak gitu. Sideways terus naik tinggi koreksi. Sideways naik tinggi koreksi. Sideways naik tinggi koreksi. Gitu terus. Kalau kalian itu mencermati, pinter kalian itu, cuma males mencermati mungkin ya. Secara teknikal daily Kobex kurang menarik ya kalau kita lihat dari MACD dan RSI, tapi ini lagi sideways, boleh kalian nyicil-nyicil beli. Boleh nyicil-nyicil beli dengan SL di 170 aja. SL 170 ya, kalau jebol 170 ya mungkin bisa ke 165 sampai 160. Namun kita pantau berhari-hari dia itu selalu ketahan di 175. Jadi itu boleh kalian jadikan cicil entry dari 178 sampai 175. SL-nya di 170 sebenarnya. Atau bikin area belinya tunggu koreksi dikit nggak apa-apa. Di 175 sampai 171, SL kalau jebol 170. Cicil aja untuk Kobex ini, ada waktunya dia meledak lagi dan nutup gap ya. Dia punya gap, dia punya aurat sampai harga 206-an itu Kobex auratnya. Lumayan kan? Tapi sabar, ini emiten pom-poman. Kalau belum dipom-pom belum naik dia. Gitu ya. Sip, lanjut ada KRYA, dia netral aja di harga 187 untuk KRYA-nya. KRYA pun sama ini. Masih sideways ya. Masih sideways dan menarik. Secara teknikal daily dia menarik, dia punya potensi. Potensi naik dengan target kenaikan terdekat dia ke 190. Terus 195, kalau dia break 195 lanjut ke 200 bahkan sampai 220-an. Untuk KRYA MACD oke, RSI oke, boleh cicil di harga 187 sampai 180 piro ya, wait set oke, 187 sampai 184 area beli KRYA. 187 184 area beli KRYA. SL di 182 lah ya. Saya ulangi, 187 sampai 184 itu area beli. SL di 182, TP boleh di 190, 95, 200 gitu ya. Untuk KRYA silahkan. Pokoknya ngebut ini analisanya. Pingin ngebut saya. Lanjut, MPPA menguat. Masih menarik ini MPPA. Menarik. Insya Allah menarik. Yang suka cicil aja dari harga 62 sampai 60, SLD 58 gitu. MPPA menarik tapi santai. Dia masih rank harga 65 sampai 60 gitu terus bolak-balik cicil aja. MACD oke, RSI oke. Ada waktunya MPPA meledak. Kalau dia break 65 lanjut 67 68, jika dia break 68 potensi terbang tinggi seperti match pun bisa ini. Cicil aja guys. Cicil dari 62 sampai 60. Cicil aja silahkan. 60 jebol boleh cut loss dulu. Atau 58 jebol boleh cut loss dulu gitu.
MPPA menarik. Cuma sabar, karena ini lipo itu santai ya geraknya. MACD oke, RSI oke, boleh dicicil-cicil beli. Lanjut MPPA menarik ya. Lanjut ada part, dia netral aja di harga 128 untuk part. Si part part secara teknikal daily dia kurang menarik ya, MACD kurang oke, RSI kurang oke. Posisi dia lagi di tengah-tengah juga antara mau naik atau mau turun. Kalau mau turun dia potensi ke harga 123 sampai 120, kalau naik dia ke 133 gitu. Jadi gini, kesimpulannya, kalian nunggu aja. Kalau dia naik 133, kalian boleh beli. Beli di 134 atau 133. Ya, tunggu aja. Kalau dia naik, tunggu di 133, kalian beli di sini. Jangan beli sekarang, karena ini tengah-tengah antara naik dan turun. Kalau dia besok kok turun, tunggu di 123 kan, gitu. Tinggal milih kalian. Kalau naik, beli di 133. Kalau turun, beli di 123. Gitu aja untuk si part ya. SL-nya di 118 atau 120 gitu untuk part. Tengah-tengah soalnya, tinggal nunggu aja. Harusnya besok naik, harusnya kalau memang mau menarik gitu untuk part. Lanjut ada PPRE, SL di kok SL ya, terkoreksi di harga 119 untuk si PPRE. PPRE masih sideways aja ya, masih punya potensi dia lanjut naik, sebenarnya masih punya potensi dengan target kenaikan terdekat ke 125. Buat yang belum punya barang, kalau memang suka mau nyicil PPRE silahkan dari harga 119 sampai 114, atau dari 118 sampai 114, ini garis warna merah. SL kalau dia jebol garis merah itu, SL kalau jebol 114 ya. Secara MACD dan RSI sebenarnya masih punya potensi naik ini, tapi lagi sideways aja, sideways santai dulu gitu ya kan, rehat dulu karena habis naik agak tinggi kemarin. Nah, jadi pantau aja itu si PPRE dari 118 sampai 114 area beli, SL kalau jebol 114 dengan target TP boleh di 124. Apabila dia break 124 lanjut 130 sampai 135. Itu untuk PPRE. Lanjut ada Temas, dia netral aja di harga 129. Temas ya. Oke. Temas secara teknikal daily dia kurang menarik, dia sideways dulu karena habis naik tinggi, potensi dia sideways. Rank harga sidewaysnya dari 130 sampai 128. Ini boleh nyicil beli, cobain ya kalau memang suka. Dari 128 sampai 126 area belinya Temas. SL kalau dia jebol 126. Secara teknikal daily MACD dan RSI-nya kurang menarik, tapi ini kalau kita lihat historinya dia di 128 ketahan, di 126 ketahan, jadi boleh cicil-cicil beli. Dari 128 sampai 126 SL boleh di 124, target TP-nya bebas, bisa di 131, 135, 140. Tapi ingat ini emiten santai, sepi juga, jarang ada yang beli, jadi harus sabar, ekstra sabar ya. Kalau yang nggak sabar boleh di skip aja untuk Temasnya. Lanjut terakhir ada Woody Woodpecker terkoreksi 3%. Express emang bener ini analisanya. Karena takut kemalaman guys, kasihan kalian yang nungguin. Secara teknikal daily Wood kurang menarik ya, dia jebol juga, ada potensi lanjut turun lagi dengan target penurunan terdekat ke 350. Ini nggak boleh jebol 350. Kalau 350-nya jebol, potensi lanjut ambles lagi. MACD dan RSI kurang menarik ya, hati-hati. Sebenarnya si Wood ini wajib naik besok ya, Senin atau Selasa itu wajib naik karena dia udah turun cukup dalam ya, wajib mantul ini, wajib. Kalian kalau memang mau nyobain Wood ya dengan asumsi dia mantul, silahkan dari 360 sampai 350 area beli, SL boleh di 346 gitu aja. Asumsi dia mantul di 350 gitu. Semoga aja mantul ya, karena kalau dia ambles lanjut gitu ya, bahaya. Chartnya nanti rusak.
gitu. Semoga aja dia mantul di 350. Silahkan cicil, coba cicil beli. Saya ulangi, plannya Wood dari 360 sampai 350, area beli SL di 346, target TP-nya bebas gitu. Secara technical daily dan weekly, Wood sebenarnya jelek ya, kurang menarik, tapi wajib mantul di 350 besok. Pantau aja. Ini menjadi penutup kita pada video yang terakhir. Sampai jumpa di market besok. Semoga kita dapat rezeki yang banyak. Amin. Banyak dan berkah ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton dari video pertama sampai terakhir. Semoga kalian semua sehat, dan kita doakan buat saudara kita semua yang ada di Sumatera, semoga dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya Rabbal alamin. Sampai jumpa di sesi request atau sesi analisa saham berikutnya. Bye bye.